Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada mahasiswa, selamat belajar kembali. Dan di minggu ini kita akan bahas materi perkuliahan, di mana ringkasan materi perkuliahan saya sampaikan di video setelah ini. Selamat hadir kembali rekan-rekan mahasiswa di kuliah teori portofolio dan analisis investasi di pertemuan kita ketujuh ini. Dan kembali saya ingatkan, tolong Anda kerjakan tugas kuliah Anda di pertemuan di 7 ini ada tugas, dan tolong evaluasi kembali tugas-tugas maupun diskusi maupun forum yang belum Anda kerjakan, karena itu berpengaruh pada nilai teman-teman. Oke, di kuliah minggu ini kita akan bahas tentang online trading ya. Kalau kita lihat nih, online trading ini pembahasan mengenai bagaimana kita bertransaksi surat berharga dengan menggunakan teknologi internet, atau dilakukan trading ini secara online, di mana perkembangan teknologi ini memungkinkan semua investor dapat melakukan pembelian investasi, melakukan transaksi keuangan investasi secara online. Tentu saja pembelian atau transaksi secara online ini harus memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan pemenuhan teknologi, keamanan teknologi, dan kesesuaian penggunaan teknologi dengan kebutuhan dari investor. Oke, materi ini juga Anda bisa baca di buku materi pokok di buku TPAI di Eksi 4203. Jadi itu apa e-trading? E-trading ini adalah transaksi perdagangan investasi atau alat-alat investasi atau perangkat investasi yang dilakukan secara daring atau online ya. Jadi teknologi komputer, web maupun teknologi cloud memungkinkan investor dapat bertransaksi secara online. Di Indonesia misalnya transaksi dengan saham, obligasi, reksadana maupun future yang dilakukan secara online. Nah, apa syarat pertama yang harus dilakukan pada saat online trading? Seperti yang kita ketahui, banyak sekali manajemen investasi yang memberikan fasilitas online trading ini ya. Jadi bisa kita cari beberapa bank, beberapa lembaga investasi menyediakan perangkat untuk online trading. Contohnya misalnya HOTS, Sinarmas, BNI, dan beberapa penyedia perantara perdagangan efek menyiapkan teknologi online trading. Jadi perantara pedagang efek atau PPA adalah perusahaan yang mempunyai izin untuk membantu investor melakukan kegiatan menjual atau membeli aset di pasar modal. Jadi yang melakukan atau menyediakan online trading ini adalah PPA, perantara pedagang efek, dan perantara pedagang efek. Nah, yang harus diperhatikan adalah pada saat kita mendownload online trading ini, diperhatikan yang pertama, pialang tersebut tercatat di bursa efek, reputasi ya, nama baik dari pialang tersebut, nilai komisi atau fee dari transaksi yang kita lakukan berapa besar gitu ya, terus kemudahan atau kesesuaian tugas dan teknologi dalam menggunakan perangkat online trading, itu memudahkan kita atau kita familiar atau ada mendorong kita untuk melakukan transaksi secara efektif. Jadi bagaimana efektivitas dan keamanan perangkat lunak, kecepatan akses juga ke server pialang, jadi hal ini tidak mengganggu aktivitas transaksi kita, serta pelayanan yang disediakan jika ada pertanyaan, komplain, atau ada aduan, kita bisa dengan mudah melakukan diskusi dengan pihak customer dari PPA tersebut. Maupun dukungan pelayanan purna jual, artinya di sini adalah kemudahan kita melakukan transaksi, misalnya juga dengan menjual kembali dari surat berharga yang kita miliki juga mudah gitu ya. Termasuk juga yang belum dituliskan di sini adalah kemudahan kita menarik uang kita. Itu juga salah satu penilaian untuk menentukan fasilitas online trading yang dapat kita download ya, kita ambil. Oke. Seperti biasa, yang pertama, persiapan awal di online trading, identitas kita ya. Jadi KTP, NPWP ya. NPWP pada saat ini umum digunakan pada saat mendaftar pada online trading ya, karena termasuk dalam transaksi yang berdampak terhadap pajak, baik itu dapat pajak pribadi juga, jadi perlu NPWP pribadi ya. Buku tabungan diperlukan pada saat kita melakukan
transfer awal untuk transaksi online trading maupun untuk penarikan uang nantinya. Jadi pada saat di sistem online trading itu kita tarik uang memerlukan nomor rekening kita, isi formulir dan lain-lain ya. Terus yang perlu diperhatikan juga, oh ya, kita bisa lihat pakai Mirai Aset Indonesia nih salah satunya ya, pakai host, dan saya menggunakan ini. Ini menurut saya sih teknologi online trading yang gampang dan mudah untuk dipahamin ya, bukan bermaksud untuk beriklan. Tapi ini bisa jadi contoh lah, Mirai Aset ini. Di dalam sistem ini digambarkan satu kondisi makro saham, naik turun saham secara indeks harga saham gabungan. Terus ada cara untuk kita misalnya order saham, membeli saham, maupun order untuk menjual saham juga ada di aplikasi ini. Termasuk juga kita lihat fluktuasi dari transaksi kita maupun melihat mutasi dari dana kita yang ada di situs pialang ini. Yang perlu diperhatikan juga adalah keamanan ya, masalah password. Masalah password juga perlu diperhatikan karena ini menyangkut ke transaksi keuangan dan ada dana transaksi kita. Dan online trading itu sudah diawasi oleh JK yang resmi dan dipastikan keamanannya itu sudah solid. Karena juga biasanya harus memenuhi audit IT ya, terhindar dari hack, terhindar dari permasalahan elektronis yang bisa mengganggu pelaksanaan dan keamanan transaksi online trading. Jadi ini contohnya, teman-teman bisa cari di Google atau YouTube bagaimana sih transaksi di online trading di host, ini contohnya ya di tadi aplikasi Mirai Aset. Oke rekan-rekan, mungkin itu aja kuliah kita hari ini. Poinnya adalah online trading ini alat atau tools secara online, di mana tools ini memungkinkan kita melakukan trading secara online ya. Keuntungannya adalah mudah, ringkas, cepat. Kita mendapatkan informasinya cepat dan efektif, tepat. Jadi ini juga mendukung kita untuk melakukan transaksi saham dan mendukung kita untuk mengambil keputusan dalam bertransaksi saham. Baik, selamat kuliah dan terus belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.